bisa ada tebal, ada tipisnya. Kuncinya bagaimana agar bisa cepat belajar? Kuncinya kalian berlatih terus. Dengan berlatih terus, nanti kalian akan semakin terbiasa menggunakan pena atau spidol yang sudah dipotong seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalami dan anak-anakku dimanapun kalian berada, ayo kita teruskan belajar menyambungkan huruf to, huruf zo ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar ada satu hal yang membedakan antara huruf to dan huruf sod ya. Kita tahu kemarin huruf sod itu ya, huruf sod itu ada ininya ya, ada bagian ini. Jadi ketika dia disambungkan dengan huruf lain, tentu saja ininya ikut. Pada huruf to ya, pada huruf to, karena dia tidak ada apa namanya sih ini, gitulah pokoknya. Nih huruf to ya, huruf to kalau begini ya, to itu begini. Nah, jika dia disambungkan dengan huruf yang lain, maka dia akan langsung saja, gitu ya. Begitupun dengan huruf zo, gitu ya. To dan zo itu sama, hanya dibedakan titiknya saja. Coba kita lihat bagaimana menyambungkan huruf to dan zo ini dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Kita contoh, kita urutkan dari depan misalnya, biar kalian nanti bisa belajar sendiri di rumah. To ya, to dengan huruf ba. Oh, ini spidolnya sudah kering. To dan ba ini ya. Nah, ini lihat nih. Nah, ini enggak ada, ini yang saya bilang tadi ini, gitu ya. Enggak ada apa namanya? Enggak ada apa sih namanya kalau di sini? Nah, ini. Kalau di to ini enggak ada ya. Jadi ini langsung dengan huruf setelahnya. Begitupun dengan misalnya ketika huruf to dan to itu disambungkan dengan huruf jim atau h atau kho. Contoh misalnya huruf to ya, tuh pada kering spidolnya ya. Nah ini ya, kemudian bikin huruf jim ke bawah. Nah gini, ini jelek ulang ya. Nah gitu, waduh kok gini bentuknya. Oke, kemudian misalnya lagi huruf to dengan huruf dal. Huruf to dengan huruf dal. Itu ya. Jadi dia langsung ya, langsung. Kemudian to dengan apa? Di sini aja deh. Dengan to dengan ro misalnya. To ini dengan huruf ro gitu. Wah, besok harus beli spidol baru ini kayaknya nih. Udah nggak enak spidolnya. To dan ro gitu ya. Dan huruf-huruf yang lain semuanya sama ya, sama seperti hanya huruf-huruf yang sudah kita pelajari itu. Huruf to itu bisa disambungkan di depan ke huruf yang lain, di belakangnya bisa. Dia di belakang paling ujung disambungin huruf di depannya bisa. Dia di tengah juga bisa. Itu ya, ini huruf to. Jadi misalnya kalian akan menyambungkan huruf ba ya, huruf ba, kemudian huruf to ya, kemudian huruf to ya, huruf to, kemudian huruf apa, kemudian huruf ro misalnya. Nah ini kan to nya di tengah, bisa menyambung ini ya, ba, kemudian gimana, kemudian huruf to ini buatnya ya, kemudian langsung huruf ro ya. Nah ini, aduh. Nah ini ya, ini ba itu misalnya. Ini horonya jelek. Nah, ini sudah kering spidolnya nih kayaknya. Udah habis, besok kita isi aja deh. Ini ya, ini ba, ini to, kemudian ro. Ini kalau di tengah. Gimana kalau di ujung? Di ujung sama aja. Di ujung to ini sama aja. Maksudnya bentuknya sama seperti ini. Misalnya kita sambungkan dengan huruf ain ya. Ain misalnya. Kemudian huruf fa gitu ya. Kemudian huruf to misalnya. Ini apa artinya? Ini nggak ada artinya ini. Nah ini
Ini ain ya, kemudian huruf fa ya, kemudian huruf to. Nah gini, paham kalian ya? Nah ketika misalnya si to tunggal ini begini, to atau do tunggal begini, kemudian to atau do di depan itu begini ya, langsung kemudian disambungkan dengan huruf yang lain ya. Dan kalau to itu di tengah gimana tadi? Nah ini di tengah itu begini ya, dia nyambung depannya, nyambung ke belakangnya, dan ketika dia di ujung begini langsung disambungkan juga gitu ya. Ngerti ya? Oke, kalian perhatikan deh, bisa kalian perhatikan di buku Iqra, bisa kalian perhatikan di Al-Quran, itu akan kalian bisa lihat. Dan kalian tentu saja juga bisa berlatih dengan menyalin langsung ya, menyalin langsung huruf hijaiyah, huruf to ini bagaimana dituliskan dengan huruf-huruf yang lain. Contohnya banyak banget ya, banyak banget di buku Iqra atau di Al-Quran. Yang harus ingat cara pegangnya begini ya, jangan begini ya, posisi miring seperti ini agar hasilnya itu bisa begini ya. Oke. Bisa ada tebal, ada tipisnya. Kuncinya bagaimana agar bisa cepat belajar? Kuncinya kalian berlatih terus. Dengan berlatih terus, nanti kalian akan semakin terbiasa menggunakan pena atau spidol yang sudah dipotong seperti ini. Ini akan sangat membantu kita untuk semakin terbiasa, sehingga besok kalau kita akan belajar kaligrafi atau belajar khot, kita sudah sangat familiar dengan posisi memegang spidolnya ini, gitu ya. Habisin deh sampai sini. Ayo nulis apa? Misalnya huruf to kering lagi, huruf to ain begini. Ingat ya, jangan lupa ain itu ada dua. Ada yang ain bentukannya utuh seperti tunggal ya, ada juga yang begini. Sambung dengan apa lagi? Ini dengan H aja deh. Dengan H, seret. Nah ini kan H, kalian tahu kan? Nah ini H. Ini apa artinya? Ini gak ada juga artinya ini. Nah ini ya. Oke. Itu saja saya kira. Kalian latihlah di rumah, latihlah di manapun kalian sedang duduk atau sedang gabut, nggak ada kerjaan, kalian ambil spidol, ambil kertas, kemudian latih terus. Semakin kalian sering menuliskan huruf-huruf hijaiyah, terutama lagi yang sudah bersambung seperti ini, maka nanti kalian akan semakin terbiasa. Kelihatan makin terbiasanya itu dari mana coba? Nih misalnya kalian akan terbiasa membuat lengkungan begini gitu ya, akan terbiasa membuat ujung begini ya, akan terbiasa lagi apa? Membuat ujung-ujung huruf-huruf ro ya, huruf-huruf apalagi ya, huruf waw, kemudian ini ya, bagian-bagian seperti ini harus dilatih. Nanti kalau sudah kalian berlatih, insya Allah kalian akan sangat terbiasa. Oke, gitu saja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa silahkan komen dan jempol juga video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman dan saudara kalian agar kita semua bisa belajar bareng menuliskan huruf hijaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.